Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Engkau memberkati dari awal pertengahan Tuhan sampai akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Lis undang semua bangkit berdiri, kita akan mulai yel-yel kita. Oke. 1, 2, 3. Diosikis menjadi murid Kristus. Diosikis go beyond. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Lebih sungguh katakan Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Adik-adik, kita kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan ulang yel-yel kita. 1, 2, 3. Diosikis menjadi murid Kristus. Diosikis go beyond. Kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 23, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih.
37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Psalms 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Amen. Mazmur 37 ayat 23. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan, melayani. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Shalom adik-adik, kita ketemu kembali di dalam SM Online. Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tetap dari rumah, tetap online. Sambil kita doa kepada Tuhan, supaya Tuhan segera memulihkan dan kita bisa kembali normal, bertemu kembali di dalam gereja. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kami bisa senantiasa mengikuti ibadah-Mu via online ya Tuhan. Tuhan berkati cerita yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan, supaya kami bisa melakukan Tuhan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengarkan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan siaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Nah,
kita sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai pengampunan. Apa sih itu pengampunan? Nah, sebelumnya kita baca ya di dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Kita baca ya. Lukas pasal 17 ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Wah, ini firman Tuhan yang bagus sekali adik-adik. Nah, kita baca tadi bahwa kita harus menjaga diri kita. Kenapa kok kita harus menjaga diri kita? Kita harus menjaga diri kita dari apa? Nah, adik-adik perlu tahu, kok Tuhan menyuruh kita jagalah dirimu. Apa yang perlu kita jaga ya? Kira-kira Tuhan menginginkan kita menjaga diri kita dari apa? Nah, yang paling penting adalah kita jaga diri kita dari dosa. Dosa itu hal yang buruk, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan ketika adik-adik ini berada di dalam dosa. Tuhan tidak menginginkan kalau adik-adik menjadi anak-anak yang berdosa. Dosa itu tidak baik. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang berdosa. Nah, adik-adik harus mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita berjaga-jaga di dalam doa, dalam kebenaran. Nah, kalau kita berdosa, Tuhan tidak suka. Itu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Caranya gimana ya kita tahu kita berdosa atau enggak? Nah, setiap kalian mengikuti ibadah online, kalian kan selalu diberitahu yang mana boleh dikerjakan, yang mana tidak boleh dikerjakan, yang mana itu berdosa, yang mana itu tidak berdosa. Nah, ketika adik-adik mengerti, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini boleh dilakukan. Nah, adik-adik akan mengerti bahwa oh ini enggak baik, ini dosa loh, kayak mencuri, itu berdosa, berbohong, itu berdosa, itu tidak baik. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang berdosa. Nah, selanjutnya tadi dikatakan jika ada yang berbuat dosa, harus diapain tadi? Harus berani menegur. Wah, berarti kita nggak boleh diam saja loh. Kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, kalau kita tahu teman kita ini berbuat dosa, waduh, apa yang dilakukan? Kalian harus berani menegur, harus berani memberitahu. Caranya seperti apa? Jangan diteriaki, dosa itu tidak baik. Tetapi kita beritahu secara baik-baik, diajak ngomong baik-baik, diberitahu itu dosa loh, itu enggak baik. Tuhan tidak suka berbuat seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh mencuri, anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong, harus diberitahu baik-baik. Tapi kalau adik-adik lihat terus adik-adik tidak berani, enggak berani. Kalau adik-adik tidak berani menegur, adik-adik beritahu kepada orang tua atau om atau tante supaya mereka yang akan memberitahu kepada orang tersebut. Nanti orang tersebut akan mengerti, oh itu tidak baik ya, itu tidak boleh. Nah, tapi adik-adik, kalau adik-adik tahu ada yang berbuat dosa, nggak boleh pura-pura nggak ngerti, nggak boleh biarin aja, nggak berani aku, nanti dia pukul aku, nanti aku dimarahi kalau diberitahu. Nah, firman Tuhan tadi berkata kalau ada yang berbuat dosa harus berani menegur, harus berani memberitahu, diberitahu secara baik-baik bahwa itu dosa. Tuhan tidak suka. Siapapun itu kita harus beritahu karena Tuhan menginginkan seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau orang itu tahu dia berdosa dan dia menyesal, lalu harus diampuni. Tadi dikatakan kalau sehari itu berbuat salah 7 kali dalam sehari harus diampuni 7 kali. Jadi misalnya ada temannya adik-adik berbuat salah. Pertama dia, maaf ya, tadi makananmu aku makan. Nah, harus diapakan? Apa harus dimarahi, dimaki-maki, atau dipukul? Nah, kita harus mengampuni. Kita harus membiarkan mereka menerima pengampunan dari diri kita. Lalu kalau misalnya hari itu juga dia berbuat salah, misalnya minggu pagi makanan udah dimakan, kita ampuni. Minggu siang datang lagi, maaf ya, tadi mainanmu aku pakai main, tapi ternyata patah, rusak. Aku minta maaf ya, aku menyesal, aku nggak sengaja. Harus diapakan? Apa harus dimarahin? Tidak.
harus tetap diampuni. Baru 2 kali dalam sehari. Lalu misalnya minggu sore datang lagi. Aduh, maaf ya, tadi aku pinjam bukumu nggak sengaja kerobek. Aku minta maaf ya. Harus diapakan? Harus diampuni. Wah, sudah 3 kali, pagi, siang, sore, malam datang lagi, buat salah lagi. Waduh, capek kan kalau harus mengampuni. Tapi firman Tuhan berkata harus diampuni. Sekalipun 7 kali dalam sehari orang itu melakukan kesalahan, harus diampuni. 1 hari itu ada 24 jam. Kalau misalnya tiap 3 jam dia bikin kesalahan, bisa 8 kali dia bikin kesalahan, tetap harus diampuni. Tapi jarang sekali ya, karena nggak mungkin orang 3 jam bikin kesalahan. Kan orang juga ada tidur, ada makan, ada mandi. Jadi firman Tuhan berkata kalau 7 kali dalam sehari bikin kesalahan, orang itu harus tetap diampuni. Jangan misalnya kalau dia bikin kesalahan 7 kali, ya diampuninya 4 kali saja. Yang 3 kali dimarahi, yang 3 kali ya aku kasih pelajaran, atau ya udah diampuni tapi aku nanti akan balas dendam. Itu juga tidak boleh. Kalau kita mengampuni, ya kita ampuni. Kita nggak akan berpikir untuk pembalasan dendam. Pembalasan dendam itu bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata harus diampuni 7 kali, itu artinya berapapun kalau orang itu bikin kesalahan harus diampuni. Karena Tuhan menginginkan seperti itu. Oh ya, kenapa ya? Kok harus kita mengampuni? Paling enak kan kalau orang itu buat salah, ya kita marahi. Ya kita maki-maki atau kita kasih pelajaran kembali supaya dia nggak mengulangi. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Wah, ini luar biasa ya ayat ini. Karena apa? Karena Tuhan berkata kalau kamu ngampuni orang, Bapakmu yang di sorga juga ngampuni kamu. Wah, berarti enak ya kita ya. Kalau kita mengampuni orang, kesalahan kita juga diampuni. Tapi kalau dipikir-pikir, misalnya nih kita berpikir loh, saya kan nggak berbuat salah, orang itu yang berbuat salah. Ya kalau saya ampuni, kan saya nggak berbuat salah, saya nggak perlu diampuni loh. Jangan salah loh adik-adik, kita ini juga bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, yang tidak pernah berbuat salah. Terkadang mungkin kita tanpa sengaja kita berbuat salah. Mungkin perkataan kita menyakiti orang lain, mungkin perbuatan kita membuat orang lain itu jadi jatuh di dalam dosa, tetapi kita nggak sadar. Mungkin tiba-tiba kita menjawab orang tua kita ketika orang tua ditanyain, kamu udah ngerjain PR? Belum, seperti itu. Nah, mungkin orang tua sakit hati tanpa sadar kita berbuat kesalahan, dan kita merasa itu bukan kesalahan, orang tua nggak marah, orang tua nggak ngatakan senang. Tapi belum tentu, bisa juga orang lain tuh hanya menyimpan dalam hati, aduh orang ini kok seperti ini. Nah, itu kan termasuk kesalahan, tetapi kita terkadang nggak sadar, kita nggak paham, kita nggak ngerti. Oh iya ya, aku buat kesalahan. Nah, seperti itu kalau kita mengampuni orang, kesalahan-kesalahan yang mungkin tanpa kita sadar juga diampuni loh oleh Tuhan. Nah, ini bagusnya ayat ini. Jadi kalau kita tanpa sadar buat kesalahan, ampuni saja orang-orang yang bersalah pada kita, kita juga diampuni. Tapi biasanya kalau yang sudah penuh Roh Kudus pasti akan diberitahu, oh kamu tadi salah loh ngomong, oh kamu tadi perkataanmu menyakiti orang itu, oh kamu tadi berbuat yang salah, gak baik itu. Biasanya kita bisa langsung cepat-cepat minta maaf, kita bisa minta ampun. Tapi kalau yang belum paham, kita nggak sadar melakukan kesalahan, ya caranya seperti itu. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kemungkinan juga kita melakukan kesalahan, walaupun bukan kesalahan yang sama, mungkin kesalahan yang lain, tapi Tuhan ampuni loh. Nah, hebat ya ayat ini, karena kita mengampuni orang, Tuhan mau mengampuni kita, dan ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau di dalam Alkitab itu juga ada tokoh-tokoh yang memintakan pengampunan kepada Tuhan.
Wah, ternyata dari zaman dulu ya sudah ada tokoh-tokoh di Alkitab itu yang juga merindukan pengampunan. Berarti pengampunan itu penting loh. Nah, siapa saja ya dari mereka? Yang pertama itu ada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 24 sampai 26, Abraham itu meminta pengampunan atas warga Sodom Gomora. Apa kena mengenanya Abraham? Abraham kan gak tinggal di Sodom Gomora. Abraham kan bukan warga Sodom Gomora, tapi Abraham memintakan pengampunan loh. Kenapa? Karena Abraham punya saudara di sana, namanya Lot. Begitu Tuhan memberitahu Sodom Gomora akan dibinasakan, akan dihancurkan, lalu Abraham memintakan pengampunan. Dia berkata, Tuhan, kalau misalnya Tuhan di Sodom Gomora ini ada 50 orang yang benar Tuhan, maukah Engkau mengampuni mereka? Jangan binasakan kota mereka Tuhan. Tuhan berkata, iya boleh. Akhirnya Abraham minta lagi, Tuhan kalau misalnya 30, lalu minta lagi Tuhan misalnya 20 sampai 10. Karena Abraham sungguh-sungguh ingin Tuhan mengampuni. Tuhan tolonglah ampuni, kalau ada orang benar 10 aja. Lalu Tuhan berkata akan aku ampuni. Tapi ternyata ya memang gak ada 10 orang, jadi memang harus dibinasakan. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa Abraham ini mempunyai hati yang mau memintakan pengampunan. Itu adalah hal yang baik. Lalu selanjutnya ada Musa. Musa itu dalam Keluaran pasal 32 ayat 32, Musa meminta pengampunan atas bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini sudah diselamatkan loh sama Tuhan, dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah Kanaan dengan banyak sekali mujizat-mujizat. Tetapi bangsa Israel ini bukannya bersyukur, tapi sering bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan marah dan Musa memintakan pengampunan. Tuhan, tolonglah ampunilah bangsa ini Tuhan, tolonglah bermurah hatilah. Kalau Engkau mau Tuhan, biarkanlah namaku yang dihapuskan dari kitab-Mu Tuhan. Sampai Musa seperti itu memohon kepada Tuhan. Musa menginginkan pengampunan atas bangsa Israel. Berarti penting sekali loh pengampunan ini. Lalu tokoh selanjutnya ada Salomo. Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 34 sampai 50 juga memintakan pengampunan atas bangsa Israel. Salomo berkata, Tuhan, ampuni ya Tuhan bangsa ini kalau mereka ada salah, karena saat itu mereka lagi menyembah dewa-dewa, menyembah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Salomo meminta pengampunan, Tuhan, ampuni mereka Tuhan, tolong berkati umat-Mu Tuhan. Salomo begitu merindukan pengampunan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel ini. Nah, di antara tokoh-tokoh ini kita simpulkan apa? Bahwa Tuhan itu Maha Pengampun loh. Tuhan itu selalu mau mengampuni ketika umatnya menyesal, ketika umatnya memohon. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 7 dan juga Bilangan 14 ayat 18. Di situ dikatakan Tuhan itu Maha Pengampun. Ketika umatnya menyesal, meminta maaf, Tuhan akan ampuni. Tapi Tuhan itu juga Maha Adil. Setiap orang yang berbuat salah pasti ada hukumannya. Tuhan akan turunkan hukuman bagi yang berbuat dosa. Oleh sebab itu tadi dikatakan di ayat yang pertama tadi, jagalah dirimu atas dosa. Kalau ada dosa, kita menyesal, kita minta ampun, diampuni sama Tuhan, tetapi tetap hukuman itu ada. Jadi alangkah baiknya kalau adik-adik nggak usah berdosa, karena setiap dosa yang dilakukan pasti ada hukumannya. Dosa sekecil apapun pasti ada hukumannya. Entah adik-adik bohong, mencuri, itu semua ada hukumannya. Tidak baik berbuat dosa, mau dosa kecil, dosa besar itu tetap dosa namanya. Dan Tuhan pasti ada hukumannya, pasti memberikan hukuman yang sesuai. Tetapi kalau kita minta ampun, Tuhan akan memberikan pengampunan. Jadi Tuhan berhak menentukan hukuman apa. Kalau kita nggak minta ampun, ya bisa jadi lebih besar hukumannya karena kita nggak minta ampun. Tetapi karena kita minta ampun tetap ada hukumannya, tapi semua Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang menentukannya. Jadi kalau kita berdosa, yang kita lakukan apa? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kalau kita berdosa harus mengakui dosa kita supaya diampuni. Kalau kita nggak ngaku, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Kan kita nggak menyesal, ya kita nggak akan diampuni. Tetapi kalau kita mengaku, iya Tuhan, aku berdosa, aku sudah berbohong hari ini Tuhan, aku minta ampun Tuhan,
aku sudah mencuri Tuhan, aku minta ampun, aku kembalikan barang yang aku curi Tuhan, itu Tuhan akan mengampuni. Kalau kita benar-benar dan sungguh-sungguh menyesal, maka dosa kita akan diampuni. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti ya, bahwa pengampunan itu penting. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Sekalipun sehari orang itu bikin salah 7 kali, tetap kata Alkitab harus diampuni 7 kali, jangan 5 kali, didiskon yang 2 dimarahi. Nah, tetap harus diampuni. Ayat hafalan kita ada di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Bunyinya adalah, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sekali lagi ya, Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, adik-adik harus ingat ya, bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan Tuhan menginginkan kita mengampuni supaya diri kita juga diampuni oleh Tuhan. Setiap kesalahan yang kita nggak sengaja buat, setiap kesalahan yang mungkin kita nggak sadar melakukan kesalahan itu, Tuhan akan ampuni dengan cara ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sekian firman Tuhan, kiranya adik-adik bisa mengerti dan menjadi berkat. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan supaya Engkau mau mengampuni kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, jagai kami semua Tuhan, lindungi kami semua Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap adik-adik yang sudah setia untuk melihat acara ini Tuhan, yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang juga akan menyertai orang tua kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.